Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan kehidupan kita, penting bagi Anda, saya, serta kita semua untuk senantiasa taat melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan dan bukan mengikuti apa yang menjadi kehendak manusia yang seringkali justru menghancurkan dan mematikan karakter sesama meskipun dengan alasan yang nampaknya begitu istimewa dan suci. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, semoga misteri Paskah Putramu yang kami kenangkan dalam perayaan suci ini menghasilkan buah yang nyata dalam kehidupan kami sehari-hari, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebetulnya setiap kita merayakan Ekaristi, kita mengenangkan kasih Allah yang sungguh luar biasa. Tetapi setelah kita merayakan Ekaristi, yang kita kenangkan hampir setiap minggu dan juga ada yang setiap hari, apakah sudah menghasilkan buah yang nyata di dalam persiaran hidup kita? Ataukah kita pergi untuk mengikuti perayaan Ekaristi hanya sebatas karena kewajiban? Hanya karena supaya dipandang bahwa Anda dan saya serta kita semua masih Katolik? Mestinya panggilan Allah yang merupakan kasih yang sungguh luar biasa dan tiada batasnya kita tanggapi dengan cinta yang tulus ikhlas dan bukan cinta yang didasarkan karena ketakutan, bukan cinta yang didasarkan karena suatu kewajiban atau supaya orang tetap mengakui bahwa Anda dan saya serta kita semua beriman akan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam gereja Katolik. Lukas memberikan suatu gambaran yang begitu istimewa dengan ketegasan dan juga iman yang dimiliki oleh Rasul Petrus dan Yohanes. Meskipun imam besar mulai menegur dan melarang keras Petrus dan Yohanes di dalam mewartakan kebenaran akan imannya, tetapi juga Petrus dengan tegas menjawab bahwa mereka harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Petrus mengajarkan kepada Anda dan saya serta kita semua, ketaatan kepada Allah tidak pernah membawa suatu korban nyawa yang mematikan atau membuat orang-orang yang percaya kepada Tuhan justru menghujat. Taat kepada Allah yang ditunjukkan oleh Rasul Petrus dan juga Yohanes mengajarkan kepada Anda dan saya serta kita semua yang senantiasa membawa keselamatan di dalam perjalanan hidup kita, bukan menjadi pribadi yang mudah mengatakan kepada sesama kita bahwa apa yang dibawa adalah ajaran sesat, yang dibawa adalah ajaran yang tidak sesuai, apa yang dikatakan menghina apa yang kita imani. Kita dengan mudah mengatakan bahwa sesama kita adalah penista agama. Kita dengan mudah mengatakan bahwa sesama kita adalah orang-orang yang layak untuk dihakimi. Siapakah Anda? Siapakah saya? Siapakah kita semua di hadapan Dia yang maha tinggi?
kasih-Nya sungguh luar biasa. Maka menjadi sangat wajar bagi kita untuk taat pada rencana Allah. Dan ciri-ciri orang yang beriman dan senantiasa mengikuti kehendak Allah di dalam hidupnya, ia tidak mudah menjadi pribadi yang membandingkan. Ia tidak mudah menghakimi, dia tidak mudah menyalahkan, dia tidak mudah mengatakan bahwa sesamanya itu penista, pembawa ajaran sesat ini dan itu. Tetapi dia senantiasa menggunakan mulutnya dengan bijaksana, sehingga kata-kata yang keluar dari mulutnya bukanlah suatu pemantik yang menimbulkan perpecahan, yang menimbulkan keonaran, tetapi menciptakan suatu kedamaian, menciptakan suatu semangat untuk bersatu sebagai gereja yang hidup. Yohanes mengajarkan kepada Anda dan saya serta kita semua sebagaimana yang ia katakan di dalam kesaksiannya. Dia tetap rendah hati di dalam mewartakan kerajaan Allah. Bahkan di dalam pelayanannya, ia tidak pernah meninggikan dirinya sebagai orang yang diutus untuk menyiapkan jalan bagi datangnya Sang Penebus manusia dari dosa-dosanya. Ia bahkan mengajarkan kepada Anda dan saya serta kita semua di dalam setiap pelayanan yang dipercayakan kepadanya, semuanya semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Menjadi pertanyaan refleksi bagi Anda, saya serta kita semua. Hai orang beriman, dengan kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada Anda sebagai seorang direktur, sebagai seorang pemilik perusahaan, sebagai pemimpin masyarakat, sebagai orang yang dituakan, sebagai seorang imam, sebagai seorang suster, sebagai kepala keluarga, sebagai pekerja dari sebuah perusahaan. Apakah kita senantiasa rendah hati dan mau mewartakan kerajaan Allah sebagaimana Yohanes Pembaptis mewartakan kerajaan Allah, mewartakan Sang Juru Selamat yang sebenarnya? Ketika orang mulai memujinya, menganggap dia adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan mereka, ia mengklarifikasi itu semua. Ia tidak gila hormat. Ia bahkan tidak gila puji-pujian yang disampaikan dan dilontarkan oleh para muridnya. Ia tetap mengatakan, hendaknya Anda dan saya serta kita semua mengandalkan Tuhan Yesus di dalam perjalanan hidup kita. Dialah yang datang dari atas. Dialah yang mampu membawa Anda dan saya serta kita semua untuk sampai kepada kehidupan yang abadi, yang membahagiakan. Sebagaimana yang ia katakan, ia pergi lebih dahulu untuk menyiapkan tempat bagi setiap manusia yang senantiasa mau hidup bertumbuh di dalam iman sebagai anak-anak dari terang. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ketika Anda dan saya serta kita semua membiarkan perbuatan dosa tumbuh dan berkembang di dalam hidup kita, kita tidak mampu untuk melihat kasih Allah yang luar biasa. Ketika kita membiarkan ambisi, rasa iri dan dendam tumbuh di dalam hati kita, yang kita lihat murka Allah. Bahkan kita sering menghadirkan Allah yang menghukum, Allah yang menghakimi. Padahal dengan jelas ditegaskan, Allah kita, Allah yang penuh belas kasih. Yang menutup itu semua apa? Ambisi kita. Perbuatan kita yang tidak segera mau bertobat dan menyadari kesalahan. Kita terlalu berbahagia dan nyaman dengan perbuatan dosa kita.
Kita terlalu membanggakan diri kita, meskipun seringkali kita berbohong, dan kita membungkusnya di dalam perbuatan baik kita, yang seolah-olah kita adalah penyelamat dan penolong sesama. Saudara-saudariku, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, ketika kita taat, ketika kita setia, mengandalkan Tuhan, dan senantiasa bijaksana, yang kita lihat adalah kasih Allah yang sungguh luar biasa, dan bukan menghadirkan wajah Allah yang murka. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang ada di surga adalah kasih, dan kasih-Nya sungguh luar biasa, sampai-sampai Ia menyerahkan anaknya yang tunggal demi menebus kita umatnya. Tetapi seringkali karena kita diperbudak oleh logika dan pikiran kita, oleh ambisi kita, dan membiarkan dosa bertumbuh dan berkembang di dalam hati kita, akhirnya mata hati kita dibutakan, bahkan berani menghakimi bahwa Allah akan murka, Allah akan menghukum, Allah akan memberikan kutuk kepada mereka yang tidak setia. Padahal Allah senantiasa setia dan tidak pernah ingkar pada janjinya. Faktanya yang terjadi, kitalah yang mengingkarinya. Maka mari Anda dan saya serta kita semua tetap rendah hati, mau dibentuk, mau berproses di dalam kesetiaan dan melaksanakan apa yang Allah rencanakan di dalam persiaran hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.